Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kita akan belajar firman Tuhan yang berjudul Kuasa Roh Kudus. Jemaat Tuhan, saya hendak bertanya dulu di awal ini. Tahukah Anda apakah yang membedakan antara satu orang percaya dengan orang percaya yang lain? Kita semua sama-sama memiliki satu Tuhan. Kita semua memiliki satu baptisan. Tetapi dari banyak persamaan yang bisa kita temukan, sesungguhnya ada perbedaan, ada faktor pembeda antara satu orang percaya dengan orang percaya yang lain. Faktor pembedanya adalah kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam mereka. Jangan salah paham terlebih dahulu. Orang percaya semuanya memiliki Roh Kudus. Karena pada saat kita percaya kepada Tuhan, Roh itu berdiam di dalam kehidupan kita. Namun masalahnya, seberapa banyak orang mau hidup dalam kepenuhan Roh Kudus? Seberapa banyak orang Kristen mau hidup bergantung kepada kuasa Roh Kudus itu? Kisah Rasul 1 ayat 8 memberitahukan kepada kita salah satu tujuan daripada roh itu dicurahkan buat kita semua. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada satu kata menarik yang akan kita terima di bagian pertama daripada ayat tadi. Kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi seberapa orang Kristen bisa menerima kuasa atau mengalami kuasa atau menikmati kuasa, itu ditentukan daripada seberapa kita haus dan lapar terhadap curahan Roh Kudus itu. Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang. Tetapi kalau kita tidak membuka hati, kalau kita tidak mengandalkan kuasa itu, kalau kita tidak menerima, menyambutnya, maka Roh Kudus itu tidak akan diaktifkan. Roh Kudus itu tidak akan menguasai kehidupan kita seutuhnya. Jadi itulah yang menjadi faktor pembeda antara kita dengan umat percaya yang lain. Tujuan daripada firman Tuhan ini adalah supaya kita semua bisa mengalami perubahan melalui kuasa Roh Kudus itu. Kuasa Roh Kudus diberikan buat kita semua. Kuasa Roh Kudus adalah jaminan buat kita semua, adalah hak buat kita semua, karena kita adalah bagian daripada anak-anak Allah. Kalau roh itu dicurahkan, maka kita bisa mengalami kuasa. Itu yang ingin saya sampaikan buat kita semua. Supaya kita menjadi orang percaya yang berbeda. Supaya kita menjadi orang percaya yang lebih mengandalkan kuasa Roh Kudus ketimbang kuasa kita sendiri. Jemaat Tuhan, kita memiliki sebuah kuasa kekuatan yang sangat terbatas. Namun kalau kita hidup bersama dengan Roh Kudus, kita mengandalkan kuasa daripada roh yang membangkitkan Kristus itu, maka kita bisa mengalami kebangkitan yang luar biasa secara rohani. Dan itu bisa terlihat secara lahiriah dan bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Kata asli daripada kuasa itu adalah dunamis, atau berangkat dari sebuah kata dinamit, yang berarti memiliki sebuah kekuatan ajaib, atau kekuatan yang bisa meledakkan. Sebuah kekuatan, suatu kuasa yang bisa menggerakkan sesuatu. Jadi ketika roh itu dicurahkan atas kita dan kita menerima kuasa Tuhan, maka akan ada dorongan secara kuat untuk kita bisa melakukan sesuatu. Sebuah dorongan yang tidak bisa dilakukan oleh fisik kita ini, sebuah dorongan yang mungkin tidak akan terjadi melalui daging kita, tapi sebuah dorongan untuk melakukan sesuatu hasil daripada kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita semua. Hari ini kita akan belajar daripada peristiwa Pentakosta yang akan kita pelajari untuk menjawab satu pertanyaan. Kuasa apakah yang akan diberikan oleh Roh Kudus kepada kita? Jenis kuasa apakah yang bisa kita nikmati saat Roh Kudus itu dicurahkan buat kita semua? Kuasa apakah yang bisa nampak terlihat ketika roh itu dicurahkan buat kita semua? Kuasa yang pertama
yang dapat kita rasakan adalah sebuah kuasa untuk memberitakan Yesus Kristus secara berani. Jemaat Tuhan, memberitakan Kristus adalah tugas semua orang percaya. Ketika Yesus naik ke surga, dia meninggalkan sebuah amanat agung buat kita semua. Pergi, beritakan, dan baptislah semua orang. Kita perlu memberitakan Injil kemanapun kita pergi. Itu adalah tugas utama seorang percaya. Sebuah tugas yang tidak boleh kita lupakan. Sebuah tugas yang harus kita kerjakan. Yang sesungguhnya kita tidak bisa menolaknya. Yang menjadi masalah adalah tidak semua orang percaya memiliki keberanian untuk memberitakan Kristus. Yang menjadi masalah tidak semua kita ada langkah pasti untuk melakukannya. Selalu ada alasan, selalu ada excuse, ada selalu rasa menolak yang muncul dari hati kita sehingga kita tidak berani, sehingga kita menjadi takut untuk memberitakan Injil Tuhan. Contoh, mungkin ada orang yang merasa takut untuk ditolak, takut diasingkan, takut dianiaya, takut ditangkap, dan lain sebagainya. Namun sesungguhnya dari setiap ketakutan-ketakutan, dari setiap alasan-alasan yang kita munculkan atau kita sebutkan atau yang ada dalam diri kita itu, sesungguhnya ketakutan yang tidak akan pernah terjadi. Belum tentu terjadi, kita sudah terlebih dahulu takut. Itu semua karena daging kita selalu menolak untuk memberitakan Injil Kristus. Namun jemaat Tuhan, saat roh itu dicurahkan atas kita semua, saat roh itu memenuhi kita semua, menguasai kehidupan kita, maka kita bisa memiliki sebuah keberanian untuk menyatakan siapa Kristus bagi dunia ini, memberitakan siapa Kristus bagi diri kita, memberanikan diri memberitakan siapa Kristus bagi anak-anak keturunan kita semua. Kita akan ada memiliki keberanian secara ilahi, keberanian yang datang daripada kuasa Roh Kudus melakukan pemberitaan Injil. Kita belajar dari seorang tokoh, Petrus, salah satu murid Kristus yang paling dekat, salah satu murid Kristus yang merasakan persis apa yang dilakukan oleh Yesus. Petrus dekat dengan Yesus. Petrus hidup bersama-sama dengan Yesus secara intens di 3 tahun terakhir kehidupan Yesus. Petrus tahu persis apa yang Yesus lakukan. Tetapi ada satu masa di mana dia ada rasa takut untuk menyatakan siapa dirinya, untuk menyatakan siapa Yesus baginya. Kita semua tahu ketika Yesus disiksa pada waktu itu, ada beberapa perempuan bertanya. Di Matius 14 ayat 67 berkata seperti ini. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Lalu dijawab Petrus, tetapi ia menyangkalnya dan berkata, aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud. Bayangkan, seseorang yang selalu bersama dengan Yesus, selalu menuruti perintah Yesus, yang selalu menikmati kuasa mujizat Yesus, yang selalu melihat apa yang Yesus kerjakan. Hanya karena sebuah perkataan perempuan saja, yang pada saat itu Yesus dihukum, dia tidak berani memberitahu siapa Yesus baginya, atau siapa identitasnya bersama dengan Yesus. Dia menyangkal, dia berkata, aku tidak tahu, aku tidak mengerti apa yang sedang engkau maksud. Lalu di respon berikutnya dia berkata, engkau ini, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Aku tidak kenal, dia berkata. Dia menyampaikannya, penyangkalan itu 3 kali. Dia menyangkal, aku gak kenal Yesus. Padahal jelas dia hidup bersama dengan Yesus. Dia takut untuk menyatakan siapa Yesus dalam hidupnya. Namun sebuah peristiwa terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan pada saat hari Pentakosta itu terjadi. Petrus menerima kuasa Tuhan. Petrus menerima kuasa Roh Kudus. Ketika banyak orang melihat apa yang terjadi, mereka berbahasa roh, ada lidah-lidah api. Mereka mengalami seperti sebuah gempa. Dan orang-orang pada saat itu mengalami seperti ini. Kisah Rasul 1 ayat 6.
dan 7, 12 dan 13. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Lalu dilanjutkan 12. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada yang lain, apakah artinya ini? Ayat 13 bahkan ada yang mengolok-ngolok. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Di tengah peristiwa Pentakosta itu terjadi, orang-orang mulai menyindir. Orang-orang mulai membicarakan keadaan mereka. Dan ini yang terjadi. Petrus mengalami sebuah perubahan. Dia berani memberitakan Kristus. Kisah Rasul 2 ayat 14 di ayat selanjutnya dikatakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Dengan sebuah keberanian Petrus menyangkal sindiran orang banyak. Petrus dengan sebuah keberanian menyatakan bahwa yang terjadi ini bukan karena mabuk oleh anggur. Namun penggenapan Tuhan terjadi daripada kitab Yoel. Hari ini terjadi daripada sebuah penggenapan nubuatan yang dinyatakan oleh Nabi Yoel pada saat itu. Dia berani berdiri dan memberitakan siapa Yesus. Lalu kemudian di Kisah Rasul pasal 4 ayat 8 sampai 10 juga menyatakan bagaimana Petrus berani memberitakan Kristus. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh semua umat Israel bahwa di dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Ketika Rasul Petrus dan Yohanes disidang di depan pengadilan agama tentang apa yang dia lakukan terhadap orang lumpuh di depan bait Allah, mereka bertanya, mereka diperiksa, dan dengan berani, tidak ada rasa takut sedikit pun, dia sedang berkata, oleh karena kuasa Yesus yang engkau hukum itulah, maka terjadi mujizat itu. Mengapa Petrus bisa mengalami dan melakukan itu? Ada sebuah keberanian karena Roh Kudus memenuhi kehidupannya. Jelas tadi di ayat 8 diberitahu, maka jawab Petrus yang penuh dengan Roh Kudus itu. Dia menjawab, dia memberitahu bahwa itu semua terjadi oleh karena Roh Kudus. Kisah Rasul 4 ayat 31. Saya tutup peristiwa cerita Petrus ini. Dikatakan seperti ini, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saat mereka berkumpul di sebuah peristiwa yang lain selanjutnya, mereka menerima Roh Kudus. Lalu mereka memiliki sebuah keberanian untuk memberitakan Allah. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, Roh Kudus turun memberikan kuasa buat kita untuk berani memberitakan Injil. Saya mendorong buat kita semua, kalau kita selama ini takut, kalau selama ini kita ragu, selama ini kita merasa minder, mintalah Roh Kudus itu untuk memenuhi engkau, supaya engkau bisa melakukan amanat agung Allah, supaya engkau bisa menjadi berkat dan engkau bisa menyatakan siapa Kristus bagimu. Jangan ragu, jangan takut. Dengan kuasa Roh Kudus yang dicurahkan di atasmu, engkau akan memperkatakan sebuah perkataan yang penuh dengan kuasa, dan firman yang engkau sampaikan itu tidak akan berlangsung saja begitu dengan sia-sia. Firman itu akan tertanam di hati mereka yang mendengarkan, karena ada kuasa Roh Kudus yang mengalir juga melalui pemberitaan firman yang kau berikan. Beritakan firman dengan berani.
Mungkin tidak selalu dengan di atas mimbar, di balik mimbar. Anda mungkin bisa melakukannya dengan handphone yang Anda miliki. Mungkin Anda membagikan sesuatu melalui tulisan, atau Anda membagikan dengan video, Anda rekam seperti video sekarang. Anda bagikan, Anda berikan. Atau saya mendorong, datangi seseorang dengan berani. Dengan mulutmu sendiri kau mengatakan sebuah firman. Nyatakan kepada dia bagaimana Tuhan sungguh baik dalam kehidupanmu. Dan Tuhan sanggup juga melakukan kebaikan atas hidup mereka. Pergi, lakukan. Kunjungi seseorang atau datangi mereka yang sakit. Doakan, beritakan firman. Maka firman itu yang akan menyembuhkan mereka semua. Poin yang pertama ini saya mendorong dan mengingatkan kita semua. Mari kita menerima kuasa Roh Kudus supaya kita bisa memiliki keberanian untuk memberitakan Kristus bagi kehidupan mereka. Yang kedua, kuasa apa yang akan kita miliki? Kuasa untuk bisa memiliki pengharapan. Ketika Roh Kudus itu dicurahkan, kita bisa memiliki pengharapan. Jemaat Tuhan, bagi saya, pengharapan adalah sebuah elemen penting dalam kehidupan kita. Banyak orang mengambil jalan pintas. Banyak orang mengambil keputusan secara buru-buru. Banyak orang mengakhiri kehidupannya. Itu semua bisa terjadi karena mereka kehilangan pengharapan sesungguhnya. Karena mereka sudah tidak bisa menemukan titik cahaya terang dari kehidupan mereka. Mereka gelap mata. Mereka merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar. Mereka merasa bahwa sudah tidak ada lagi yang bisa menolong mereka. Maka mereka melakukan hal-hal yang negatif tadi. Maka dari itu dibutuhkanlah sebuah pengharapan. Supaya ketika mereka dalam sebuah kegelapan, mereka bisa melangkah bergerak. Pengharapan adalah sebuah motor yang bisa menggerakkan seseorang untuk tetap maju. Tidak berhenti di tengah jalan. Tidak untuk mengakhiri kehidupannya. Mereka bisa terus bergerak kalau ada sebuah pengharapan dalam hidup mereka. Dan pengharapan sesungguhnya bisa dikerjakan melalui kuasa Roh Kudus. Roh Kudus bekerja memenuhi kehidupan kita untuk memunculkan sebuah pengharapan ilahi. Bukan pengharapan sementara, bukan pengharapan palsu, tetapi sebuah pengharapan ilahi bahwa Kristus, bahwa Bapa sanggup melakukan yang baik, yang besar dalam kehidupan kita. Hari-hari ini banyak orang membutuhkan pengharapan. Ataupun jika Anda hari ini membutuhkan sebuah harapan, ingatlah, ada kuasa Roh Kudus yang sanggup memberikan harapan baru dalam hidupmu. Hidupmu sanggup lebih baik melalui kuasa Roh Kudus yang akan dicurahkan atasmu. Bagaimana saya bisa melihat ini semua? Karena itulah yang dikerjakan Roh Kudus melalui kehidupan Petrus dan Yohanes setelah mereka menerima kuasa Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan atas mereka, lalu mereka pergi ke bait Allah. Di tengah jalan mereka bertemu dengan seorang lumpuh yang sesungguhnya hampir atau tidak lagi memiliki pengharapan. Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai ayat yang 9 dikatakan seperti ini. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Bayangkan, berarti dia tidak lagi memiliki harapan untuk berjalan. Karena dia hanya bisa menunggu apa yang orang lain bisa kerjakan dalam dirinya. Kalau orang tidak mau mengangkat dia, maka tidak ada lagi harapan. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di depan pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Harapan mereka hanya diletakkan kepada orang lain yang bisa memberi. Kalau orang tidak memberi, maka hilanglah sudah. Harapan itu tidak terjadi. Betul?
Dia mengharapkan sesuatu dari Yohanes dan Petrus untuk memberikan sebuah sedekah. Menarik, ayat 6 diberitahukan kepada kita. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak, berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Jemaat Tuhan, seseorang yang lumpuh, yang menaruhkan pengharapannya kepada orang lain, dia tidak lagi bisa berharap bekerja, tidak bisa lagi berharap untuk menghasilkan uang dengan melakukan sesuatu hal yang lain. Pada saat itu, dia mengalami sebuah pengharapan yang baru. Ketika pengharapannya hanya sebatas sebuah sedekah, tetapi Roh Kudus memberikan sebuah pengharapan untuk bisa berjalan, untuk bisa mengalami sebuah perubahan hidup, untuk bisa mengalami pekerja, untuk bisa mengalami pendapatan yang lebih baik, karena dia tidak lagi lumpuh, dia sudah berjalan dan dia tidak perlu lagi menggantungkan pengharapannya kepada orang lain, baik harus mengusungnya maupun melalui sedekah. Pengharapannya dipulihkan oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan Petrus dan Yohanes. Orang lumpuh itu melihat sebuah pengharapan yang baru. Orang lumpuh itu mengalami pengharapan ilahi yang baru, bahwa dia tidak perlu lagi meminta sedekah. Dia bisa bekerja, dia bisa berjalan, dia bisa melakukan aktivitas dengan normal. Saya berdoa buat kita semua yang hari-hari ini mungkin kehilangan pengharapan. Mungkin engkau sudah habis pengharapan atas anakmu. Mungkin engkau sudah habis pengharapan atas masa depanmu. Mungkin engkau sedang habis pengharapan atas sebuah pokok doa yang sudah engkau naikkan bertahun-tahun dan Tuhan sekiranya belum menjawabnya. Hari ini saya mendorong, terimalah Roh Kudus di dalam hatimu, terimalah Roh Kudus dalam hidupmu, supaya ada sebuah harapan baru dalam kehidupanmu. Pernahkah Anda melihat gambar ini? Gambar ini memberitahukan kepada kita semua bahwa kita perlu melepaskan apa yang kita pegang selama ini. Karena sesungguhnya Tuhan sudah mempersiapkan, Tuhan mau, Tuhan bisa memberikan sebuah pengharapan yang lebih besar menurut kehendak-Nya. Siapa tahu pengharapan yang kita pegang hari-hari ini sesungguhnya terlalu kecil buat Tuhan, dan Tuhan mau memberikan sebuah pengharapan yang lebih besar. Mungkin jika Anda mengalami hal itu, lepaskan saja. Percayai kehendak Tuhan. Dia sedang memberikan sebuah pengharapan yang besar itu. Seperti orang lumpuh tadi. Yang dia harapkan, yang dia pegang, yang dia inginkan, yang dia butuhkan hanya sebatas sedekah. Tetapi Tuhan sanggup memberikan lebih daripada apa yang bisa dia terima, yaitu perubahan hidup secara total. Dia berjalan, dia bangkit berdiri, dia bisa lari ke gerbang indah memuji Tuhan. Dia bisa menjadi pusat perhatian orang banyak. Karena Tuhan memberikan pengharapan yang lebih besar. Jangan kehilangan pengharapan. Carilah Tuhan. Minta Roh Kudus itu menguasai engkau. Dan kuasanya akan menimbulkan sebuah pengharapan yang baru. Roma 15 ayat 13 berkata seperti ini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, kuasa apa yang bisa kita nikmati melalui Roh Kudus? Kuasa untuk mengalami kepenuhan Allah. Apa maksudnya Pak Yer? Kepenuhan Allah yang saya maksudkan di sini adalah
adanya sebuah rasa cukup di dalam Tuhan, adanya sebuah kesadaran bahwa Kristus cukup bagiku. Kepenuhan Allah bisa juga kita maknai dengan rasa cukup dengan apa yang sudah kita terima daripada Tuhan. Kepenuhan Allah juga dapat kita maknai dengan bahwa aku tidak boleh hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga mau berbagi dengan orang lain. Kepenuhan Allah di sini adalah sebuah kepenuhan di mana mereka tidak lagi mementingkan diri mereka sendiri, bahwa Kristus sudah melakukan banyak hal yang baik. Yesus Kristus sudah memberikan berkatnya cukup buat kita, dan berkat itu tidak berhenti. Kita bagikan, kita salurkan, kita tunjukkan, kita sharingkan, kita beritakan kepada banyak orang. Itu adalah sebuah kepenuhan Allah yang bisa kita alami. Salah satu contoh berikutnya yang bisa kita lihat setelah hari Pentakosta itu adalah dari kehidupan jemaat mula-mula. Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 46 dikatakan seperti ini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang, perhatikan ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Perasaan itu bisa muncul oleh karena Roh Kudus turun ke atas mereka. Perasaan bahwa perlu berbagi kepada orang lain itu muncul setelah kuasa Roh Kudus turun atas mereka. Ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Mereka mau berkorban karena mereka merasa bahwa aku sudah mengalami kepenuhan Allah. Mereka rela memberi, mereka rela berbagi, mereka rela berkorban karena mereka mengalami kepenuhan Allah melalui kuasa Roh Kudus. Di jemaat, kehidupan jemaat yang lain, di Kisah Rasul 4 ayat 34 secara khusus dikatakan seperti ini. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang menjual tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Jadi mereka rela mempersembahkan demi orang lain supaya orang lain tidak berkekurangan. Mereka bisa mengalami itu semua karena adanya kepenuhan Allah yang dimunculkan melalui kuasa Roh Kudus saja. Hari ini saya tidak sedang meminta uang Anda. Saya tidak sedang meminta hasil pekerjaan Anda, bukan. Tetapi biarlah Roh Kudus turun ke atas kita semua, sehingga kita tidak lagi fokus kepada kebutuhan kita semata. Biarlah Roh Kudus yang dicurahkan itu tidak membuat kita menjadi egois, mementingkan apa yang harus kita kejar, harus kita dapatkan, harus kita miliki, bukan. Seseorang yang penuh dengan Roh akan mengalami kepenuhan Allah, akan mengalami bahwa ada rasa cukup bersama dengan Allah. Kalaupun kurang, ada rasa puas di dalam hati bahwa Tuhan sanggup mencukupkan segala sesuatunya, bahwa Allah sanggup melakukan sebuah mujizat dari setiap yang kurang ini. Yang kurang tadi bisa menjadi cukup juga karena ada kuasa Roh Kudus yang memenuhi hati kita. Jemaat Tuhan, jangan terus memandang apa yang ada di dirimu. Jangan selalu memandang terhadap kekurangan-kekurangan yang ada di dirimu. Lihatlah sekitarmu, lihatlah ke bawah, bahwa sesungguhnya banyak orang yang perlu kita topang, kita tolong, kita lepaskan berkat yang kita terima itu. Dan itu bisa terjadi ketika Roh itu dicurahkan atas kita semua. Jangan lupa,
Salah satu buah daripada roh adalah kemurahan. Hatimu akan menjadi murah hati. Hatimu akan menjadi merasa cukup terhadap apa yang Tuhan sudah beri buat dirimu. Dan engkau sanggup memberikannya, berkorban supaya orang lain bisa mengalami cukup melalui kehidupanmu. Efesus 3 ayat 16-19 berkata seperti ini. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala Roh Kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jemaat Tuhan, biarlah kita dapat terus berakar serta berdasar di dalam kasih. Bukan berakar dan berdasar di atas kebutuhan kita, tidak berakar dan berdasar di dalam keinginan kita, materialistik, keuangan, finansial, apapun itu namanya. Tapi kita berakar di dalam kasih, sehingga apapun yang kita miliki itu bisa kita bagikan kepada orang. Kita bisa mau rela berkorban, melihat orang lain yang sedang membutuhkan itu mengalami kasih Tuhan melalui kehidupan kita. 3 hal yang bisa Roh Kudus lakukan, kuasanya yang bisa kita alami. Kuasa untuk memberitakan Kristus secara berani, kuasa untuk bisa memiliki pengharapan, dan kuasa untuk mengalami kepenuhan Allah. Saya berdoa ketika kuasa ini dapat kita terima, kita aktifkan, kita lakukan, sehingga orang bisa melihat Kristus melalui kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan pada saat ini, mengucap syukur buat firman yang sudah kami dengar. Curahkan roh-Mu atas kami semua ya Tuhan. Kami haus dan lapar terhadap kuasa Roh Kudus. Kami mau mengandalkan Roh Kudus saja. Kami mau terlibat terus dengan kuasa roh. Penuhi kami, penuhi hidup kami, supaya kami semua ya Tuhan bisa mengalami perubahan-perubahan seperti apa yang sudah terjadi dalam firman yang kami dengar hari ini. Tolong kami semua Tuhan untuk membuka setiap batasan-batasan, menghilangkan setiap batasan-batasan, sehingga tidak ada lagi yang bisa membatasi kami mengalami kepenuhan roh itu. Tolong kami semua ya Tuhan, mampukan kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, ini hidup kami terima curahan Roh Kudus-Mu atas kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.